Koordinator Tim Hukum Nasional Anies Baswedan atau yang disingkat THNAB, Provinsi Sumatera Utara nonaktif Dr. Ken Eka Putra Zakran, SH, MH, penggugat 1,30 triliun terhadap Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Pusat dan Koordinator THN Amin Provinsi Sumatera Utara, didampingi kuasa hukum penggugat Tuseno, SH, dan kawan-kawan kembali hadiri jadwal kedua sidang perkara, register nomor 1120-PDTG-2024-PN.MD, N. Pada Senin, tanggal 22 Januari tahun 2024, kehadiran Eka Putra Zakran, atau akrab disapa Epza, yang juga merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara, di ruang Cakra 6 PN Medan tersebut, dalam rangka melanjutkan agenda sidang yang pada pekan lalu, ditunda karena tidak hadirnya Ketua Majelis Hakim, yang memeriksa perkara tersebut, M. Asad Lubis, dalam sidang yang digelar di ruang Cakra 6 PN Medan, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, pada tanggal 22 Januari tahun 2024. Menggunakan hak warga negaranya proses terkait dengan tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penggugat. Hal ini Ketua Tim Anies Amin di Jakarta, karena beliau lah memberikan SK tentang pengangkatan kepada klien kami, namun secara melawan hukum kemudian dibatalkan. Ada kesalahan, sedangkan beliau ini sudah berbuat banyak, sudah mengeluarkan materi dan tentunya materi juga. Sehingga dalam hal ini, kenapa kemudian dihentikan, tidak ada kesalahan, sehingga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Medan. Nah, minta supaya ya perbuatan pemberhentian atau pencabutan SK itu ya sebagai perbuatan melawan hukum, karena kita yakini tidak ada kesalahan. Sementara agen kami ini, Eka Putra Zakran, itu kan ketua tokoh masyarakat Sumatera Utara. Beliau adalah wakil ketua Muhammadiyah Kota Medan. Tentunya kan kenapa dibuat seperti ini kan, marwah beliau bagaimana kan? Makanya gugatan ini adalah bentuk mengembalikan marwah beliau selaku tokoh. Kita sidang tadi adalah sidang di mana para tergugat tidak hadir. Kita tidak tahu ya dalam hal ini, memang sih kalau dalam persidangan kan tentunya panggilan-panggilan itu ada beberapa kali. Nah, kita dalam hal ini beranggapan kenapa tidak hadir, mungkin panggilan terakhir nanti kan. Kita biasa penggugat ini tidak selalu kooperatif, dulunya supaya apa dipanggil beberapa kali dan kita habis hukumnya kan itu. Ini sidang berapa ini? Ini sidang kedua. Yang pertama ya, tanggal 5 Januari. Pertama tidak hadir. Nah, kita nggak tahu kenapa nggak hadir kan, tapi pada saat penundaan persidangan itu majelis hakimnya, ketua majelis hakimnya lagi cuti. Jadi kemudian dulu seminggu kita hari ini hadir lah. Nah, ternyata dulu seminggu ini pun untuk penundaan sebenarnya. Dan ya, saya terpanggil bukan karena apa-apa. Saya masih tegak lurus sampai hari ini sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan Caimin. Jauh-jauh hari sebelum dengan Caimin, kami sudah melakukan banyak kegiatan konsolidasi dengan teman-teman advokat di Sumatera Utara dalam rangka ingin ada perubahan pada pemilu 2024. Sebab itu kami menjatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan. Lalu kemudian ke Agustus 2023 kami diberikan SK, ya, SK nomor 2 THN Anies Baswedan. Kemudian pada November kami melakukan kegiatan TOT, Training of Trainer, kepada seluruh anggota. Kemudian pada Desember, 20 Desember, SK kami dicabut dengan SK 03. Dan sekarang terbit SK 04, berubah nama menjadi Amin. Tapi kalaupun ada perubahan nama, harusnya tetap kami yang menjadi pengurus, saya sebagai koordinator. Justru sekarang itu berubah kepada yang lain, atas nama Yanci Aswin dan kawan-kawan. Nah, buat kita, kami nggak ada persoalan sebenarnya kalau saudara Yanci Aswin pun di SK kan sebagai koordinator Amin Provinsi. Tapi jangan mencabut SK kami, karena saya tidak pernah meminta jabatan sebagai koordinator. Justru saya diminta berulang-ulang, dipinang berulang-ulang untuk menjadi koordinator tim hukum Anies Baswedan Provinsi Sumatera Utara dengan alasan-alasan pertama, nama saya santer di media sosial, nama saya santer di TikTok. Itu didengar oleh teman-teman di Jakarta. Kemudian saya memang tegak lurus dari awal sejak 4 November pertama kali datang Anies ke Istana Maimun melakukan konsolidasi dengan seluruh partai pendukung dan relawan-relawan. Kami sudah hampir 1,5 tahun
melakukan kegiatan-kegiatan konsolidasi penguatan-penguatan dan merekrut sejumlah advokat sebagai tim hukum untuk Anies Baswedan. Jadi sudah banyak pikiran-pikiran, istri, anak terlantar dengan banyaknya kegiatan untuk melakukan konsolidasi terhadap tim hukum Amin ini. Sekarang itu dengan ketua yang Asun memang banyak sejumlah advokat yang memang mereka itu para politisi juga, termasuk dari PKB, termasuk dari Nasdem, termasuk dari PKS. Buat kita itu no problem aja, nggak ada masalah, karena itu hak konstitusional kalau orang ingin jadi pejuang keadilan. Tapi maksud kita jangan serta-merta, karena mungkin kami dalam artian tidak punya modal besar, tapi batin kami sangat tersayat dengan pencabutan SK itu. Apalagi saya sebagai ketua umum PASU memiliki anggota-anggota, sejumlah anggota. Saya nggak bisa menaruh muka saya sekarang di mana. Batin saya terganggu, psikologis saya nggak tenang. Kemudian saya wakil ketua Muhammadiyah Kota Medan. Jadi amat sangat tidak berwibawa, tidak punya wibawa saya rasa. Sementara waktu awal saya ditunjuk sebagai koordinator itu saya merasa terhormat. Karena buat saya ini jihad. Kami tidak pernah berpikir tentang uang, Mas Nizar. Kami hanya berpikir bagaimana melakukan perubahan-perubahan agar pemilu yang damai, yang jujur, adil tercipta sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang memang mampu melakukan perubahan. Kenapa? Saya katakan jauh hari, Anies ini obat bangsa. Jadi saya sampai hari ini baik kepada Anies, baik kepada Caimin, saya tegak lurus. Tapi kepada tim hukum saya ingin diuji SK itu. Karena tidak mekanisme Anies prosedural, cara-cara pembatalannya itu seperti membegal SK. Makanya saya berharap, menaruh harapan besar kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim tegak lurus juga dalam memeriksa perkara yang sedang kami ajukan ini gitu. Harapannya nanti? Ya, harapan saya agar hakim memenangkan, mengabulkan gugatan kami agar menjadi catatan penting bagi teman-teman di Jakarta. Jangan nanti meng-SK-SK-kan anak Sumatera Utara, lalu kemudian sekonyong-konyong mencabut kembali. Itu tidak normatif, itu tidak beretika dan tidak beradab menurut kami. Saya udah banyak makan asam garam organisasi, lalu dibuat seperti ini saya akan melawan. Itu komitmen saya. Mengapa? Bukan soal dapat apa, tapi jelas-jelas saja buat saya ini marwah harga diri saya sekarang ini tersayat-sayat, nggak punya wibawa, dan saya malu keluar rumah sebenarnya sekarang ini. Karena sudah ditetapkan sebagai koordinator lalu dicabut tanpa alasan. Kalau dijelaskan kepada saya butir-butir pokok-pokok masalahnya, baik secara lisan ataupun secara tulisan, saya mungkin akan mengerti dan bisa. Atau setidak-tidaknya THN pusat, THN Amin pusat memanggil dulu lah, duduk islah dulu lah bersama, ya kan? Karena ini sumut negara negeri para ketua. Jadi salah masuk ke sini ini belantarannya para advokat. Jangan salah masuk. Banyak ranjau dan duri di sini. Jadi kalau umpamanya salah masuk, meng-SK-kan lalu mencabut, ya kita akan buat perlawanan itu. Oke Pak, makasih Pak ya. Siap. Ini Bu Betty. Ibu? Mau di apa juga enggak? Tim hukum juga sih sama. Sama cukup ya.